Shalom, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas hari yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami serahkan hidup kami dengan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Mazmur 130 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau diketakuti orang. Saudara yang terkasih, apakah saudara pernah melihat jurang? Pasti pernah. Sekalipun kita belum pernah masuk atau berada di dalam sebuah jurang, namun kita dapat mengetahui bahwa jurang itu adalah suatu tempat yang tidak mengenakan. Dalam jurang kurang terdapat cahaya, bahkan mungkin gelap. Tidak sesuatu apapun yang bisa diperbuat di sana. Jurang bisa begitu amat dalam sehingga orang yang berada di dalamnya tidak mampu keluar dengan usahanya sendiri. Sebab tidak ada peralatan yang tersedia untuk bisa dipakai, seperti tali, kayu yang cukup panjang untuk digunakan mencapai menuju puncak daratan. Dalam keadaan seperti itu, maka sangat dibutuhkan seseorang untuk memberikan pertolongan. Saudara, jurang di atas dapat pula menggambarkan suasana kehidupan yang sedang kita alami. Suatu keadaan yang kurang nyaman, berada dalam sebuah masalah seperti tekanan, penderitaan, kekecewaan, kegagalan, kehilangan harapan, bahkan hampir putus asa. Tidak tahu apa yang harus kita perbuat, dan bahkan kita tidak dapat melakukan apapun. Dalam keadaan seperti ini biasanya kita bertanya-tanya, mencari sebab-sebab mengapa masalah itu menimpa kita. Kita bisa saja menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Namun kadang-kadang jawaban yang kita peroleh itu dapat membuat kita makin frustasi dan meratapinya dengan susah hati. Kalau hal itu sedang kita alami, jangan bersedih atau bersusah hati. Masih banyak hal yang dapat kita perbuat untuk segera bangkit dan dapat keluar dari jurang atau masalah kita. Mari kita belajar dari apa yang telah Daud lakukan ketika ia berada dalam jurang masalah. Daud berseru kepada Tuhan dalam doa, mau mengoreksi diri sendiri, tetap percaya pada firman Tuhan, dan berharap serta sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Daud, maka Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dari jurang masalah. Tuhan sanggup lakukan itu, memberi pertolongannya pada kita, memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, menyembuhkan kita dari segala penyakit, mengangkat kita dan memulihkan kita kembali, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sedangkan seseorang kepala negara dapat memberikan grasi, amnesti, abolisi atau pengampunan untuk pengurangan hukuman. Permintaan itu dipenuhi setelah memenuhi persyaratan dan pertimbangan yang ditetapkan, yang layak dan tidak membahayakan. Saudara yang terkasih, hari ini kita juga diundang pemazmur melalui renungan kita hari ini untuk mempercayai Tuhan yang begitu baik, yang bersedia memberi pengampunan atas dosa dan kejahatan kita. Namun tidak seperti persyaratan yang dilakukan manusia atas sesamanya.
Tuhan menuntut syarat pengakuan yang sungguh, pertobatan total dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, yaitu melakukan dosa dan kejahatan. Bukan berpura-pura, sebab Tuhan tidak mau dipermainkan. Maka Tuhan memberi pengampunan. Satu hal yang ditekankan pemazmur di sini, bahwa tujuan pengampunan itu supaya manusia takut kepada Tuhan. Takut bukan berarti menjauh atau melarikan diri dari hadapan Tuhan, tetapi supaya manusia lebih percaya, lebih taat dan beribadah kepadanya, tunduk menyembah dan memujinya. Bukankah takut akan Tuhan permulaan hikmat? Selagi Tuhan bersedia mengampuni, segeralah bersujud di hadapannya. Akui dan percayai Dia. Tuhan lebih bisa diyakini dan dipercayai. Tidak akan membuat manusia kecewa. Tuhan akan menggenapi janjinya. Seperti buku Ende nomor 403 ayat 1 dikatakan, "Pos rohaku di Tuhaku dang tarbain terhirim out." Jadi Yesus tidak pernah mengecewakan orang percaya, karena hidup dalam pengampunan Tuhan akan memberikan rasa damai dan bahagia selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Allah atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Doa yang telah kami sampaikan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja, supaya kami dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau telah menerima segala keberadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas semuanya itu. Kami mau melaksanakan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami, supaya kami dengan semangat sukacita yang daripada-Mu, supaya apapun yang kami kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan seluruh para jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan berkati, supaya itu menjadi berkat juga bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat beraktivitas untuk kita. Horas.